Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharani Ramadan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen PR yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutahari Ramadhani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kesempatannya sehingga kita bisa sharing di ruangan ini. Untuk kali ini saya akan membawakan sharing sedikit tentang peristiwa yang terjadi antara Palestina dan Israel, kemudian bagaimana Indonesia dalam menanggapi hal tersebut. Nah, bahas Palestina sama Israel tuh nggak bakal afdol kalau kita tuh nggak bahas tuh dari latar belakangnya gitu. Apa sih melatar belakangi konflik di antara mereka berdua. Jadi kalau kita nih bahas dari logika atau sentimen, secara logika sentimen agama kayak itu, singkatnya seperti ini. Palestina itu direbut oleh orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Inggris, dari orang Islam, yaitu dari Turki Ottoman, kemudian diberikan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, seperti itu. Jadi pada tahun 1917 waktu itu Inggris menyerang kekhalifahan Turki Ottoman. Kemudian salah satu wilayah kekuasaan mereka itu adalah Palestina, dan wilayah itu jatuh ke Inggris. Kemudian saat itu kan Palestina itu masih wilayah Mesir tuh. Kemudian Mesir dikuasai oleh Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Nah, Inggris membagi wilayah itu menjadi dua bagian, yaitu untuk Yahudi dan orang Islam yang memang warga di sana, sebagai bentuk penyelesaian masalah akibat antisemitisme di Eropa. Jadi para pengungsi Yahudi nih di Eropa itu ditaruh di Palestina, seperti itu. Hal perebutan wilayah tadi itu sebenarnya latar belakang adalah ketika orang Muslim dan orang Yahudi itu memiliki sejarah historis. Mereka merasa bahwa wilayah ini adalah wilayah mereka kayak gitu. Dan latar belakangnya tadi adalah yaitu tadi pembagian wilayah kekuasaan oleh Inggris. Nah, kemudian konflik yang terjadi ini menurut Ralph Denhoff, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu konflik tidak akan mungkin terjadi ketika dia melibatkan individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam satu sistem. Dalam teori Denhoff, relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud itu adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Jadi konflik yang terjadi di Israel atau Palestina itu, kalau menurut Dahrendorf, dari teori Dahrendorf itu diakibatkan adalah karena relasi kuasa. Nah, yang jadi persoalan untuk Indonesia adalah bagi sebagian besar warga Indonesia, mereka yang memandang konflik antara Palestina dan Israel itu sebagai perseteruan yang lebih spesifik antara umat Islam dengan umat Yahudi. Padahal sebenarnya masalah itu tidak sederhana itu, ya kan? Ini adalah permasalahan dua negara gitu. Banyak faksi politik di masing-masing negara itu yang juga berseberangan. Jadi kayak hampir sama di Indonesia yang ada oposisi dan koalisi, masing-masing dari negara juga sebenarnya nggak satu suara nih dalam peperangan ini. Jadi di level struktural dan pemerintahan dan partai politik aja misalnya, itu ada banyak beragam versi kayak gitu. Nggak semua orang di Israel tuh setuju dengan penyerangan dilakukan Israel kepada Palestina. Nah, begitu juga sama terjadi di Palestina gitu. Ada banyak partai politik yang berbeda haluan dan tujuan. Dan itu udah sering kali banget di sana itu memakan banyak korban. Jadi bahkan warga Palestina sendiri itu akibat perseteruan dari berbagai macam partai politik yang di sana. Peristiwa-peristiwa tersebut itu pasti memiliki konsepsi dan pandangan yang berbeda. Dan itu dapat dilihat sebenarnya dari pemberitaan media, bagaimana masyarakat Indonesia itu melihat pemberitaan berita tersebut. Jadi sebenarnya secara psikologis, orang-orang itu cenderung menyederhanakan realitas dunia kayak gitu, yang kompleks. Itu bukan hanya sekedar lebih sederhana lagi, tapi mereka tuh biasanya hanya ingin melihat apa yang mereka lihat kayak gitu. Nah, kemudian secara sosiologi itu kita kenal namanya framing. Framing itu menjelaskan bagaimana organisasi dari ruang berita dan pembuat berita membentuk suatu opini secara bersama-sama. Nah, kalau kata Robert Erdman, pada dasarnya itu framing menunjuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi. Jadi, Erdman ini merumuskan ada 4 hal dalam analisis framing yang terjadi. Analisis framing tadi, konsepsi Robert Erdman ini menyatakan bahwa analisis framing itu adalah pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi yang biasanya itu dikemas oleh si media itu tadi. Erdman merumuskan 4 konsep framing. Yang pertama tuh adalah pendefinisian dari masalah atau define problem. Jadi biasanya di awal-awal pemberitaan itu media
menjelaskan nih permasalahan awalnya itu kayak apa. Kemudian ada yang namanya memperkirakan masalah atau diagnosis cause. Jadi media itu memegang peranan penting dalam elemen ini. Yang ketiga itu adalah keputusan moral atau moral judgment. Nah itu tadi biasanya kan media itu kerap ya secara nggak langsung tuh menggiring masyarakat dalam apa yang mereka beritakan kayak gitu. Yang terakhir adalah penekanan penyelesaian atau treatment recommendation. Jadi salah satu hasil akhir dari analisis framing itu adalah mereka memberikan treatment recommendation. Dan itu banyak terjadi di sekarang. Pemberitaan di Palestina itu kadang itu tumpang tindih dan sejatinya itu kadang nggak terlalu sesuai dengan apa yang terjadi karena analisis framing itu tadi. Kemudian nih kalau misalnya menurut saya ya ngomongin posisi Indonesia di peristiwa ini tuh sebenarnya penting banget ya. Karena kan kita tahu nih, semenjak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia tuh berpegang pada asas politik internasional bebas dan aktif. Bebas itu artinya bahwa Indonesia tidak berpegang atau tidak memihak kepada kubu siapapun. Kemudian aktif secara internasional. Kalau kita nih mengamalkan benar-benar yang namanya bebas dan aktif, tentu aja kita tuh harus memberikan ruang dan pandangan ke Palestina kayak gitu. Kan kita tahu nih bahwa politik internasional itu sebagai bentuk dari kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional dapat menggambarkan aspirasi suatu negara secara operasional. Nah, implikasi dari politik luar negeri tadi itu adalah tindakan atau kebijakan aktual gitu terhadap negara secara internasional kayak gitu. Selain tindakan, biasanya politik luar negeri itu juga mengandung suatu hal yang mendukung atau mengubah sesuatu secara internasional. Itu politik internasional. Nah itu tadi nih, biasanya implikasi dari politik luar negeri tadi, negara itu membentuk hubungan bilateral. Dalam kasus ini adalah Indonesia dengan Palestina. Kan kalau dalam setiap agresi militer di sana kan udah sering banget tuh dengar yang namanya bahwa pemerintah tuh dapat tekanan yang begitu besar dari masyarakat untuk harus melakukan sesuatu nih untuk menyelesaikan konflik itu. Nah itu tuh harus benar-benar dilaksanakan karena tuh bentuk dari aspirasi masyarakat terhadap politik internasional. Nah biasanya tuh pemerintah harus mengambil kebijakan dan tindakan yang itu tuh sebagai bentuk hubungan bilateral itu tadi. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira Indonesia ini perannya apa, sudah. Jadi kerap kali Indonesia tuh berperan penting terhadap situasi di sana, dan kemudian rutin dalam arti tuh maksudnya selalu memberikan dukungan dan tindakan aktual gitu terhadap apa yang terjadi di sana. Jadi kalau misalnya ditanya itu penting atau enggak, tentu penting. Hubungan internasional itu penting. Tadi itu penjelasan singkat dari saya terhadap peristiwa yang baru-baru ini terjadi antara Palestina dan Israel. Semoga bermanfaat.